kiper asal Brasil merapat ke Persija Jepara. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter Persija Jepara. Luar biasa kabar demi kabar tentang pemain asing. Seiring berjalannya waktu hampir terpenuhi 8 pemain asing. Ini pemain asing yang ke-6, yaitu kiper Mas Rodrigo Moura, luar biasa dari Brasil. Sebelum membahas kiper ini, kita ucapkan dulu Sugeng Ambal Warso kepada Mas Kyun yang kemarin tanggal 3 Juli berulang tahun ke 28 tahun. Selamat ulang tahun, semoga tambah sukses dan diberi kelancaran di Liga 1 supaya karirnya biar tambah meroket lagi bersama Persija Jepara. Oke, kembali ke Rodrigo Moura, kiper baru Persija Jepara. Ini merupakan kiper dari Brasil ya, lama malang melintang bermain di Liga Portugal dari 2015 hingga 2025. Kiper ini tinggi sekali badannya, 1,98 lah, hampir 2 meter ya, anggap aja 2 meter ya, memang tinggi sekali ya. Jadi jelas dengan kedatangan Moura ini pasti akan jadi pilihan utama. Apa nanti Mas Hendry ya kebanyakan mungkin akan jadi cadangan ya, karena memang didatangkan kiper asing. Sebenarnya sih saya pribadi senengnya Mas Hendry ya jadi kiper utama ya, karena sepengetahuan saya dan saya coba cari informasi lainnya, kayaknya memang Persija Jepara belum pernah pakai kiper asing, dan ini yang pertama perdana di Liga 1. Naik ke Liga 1 pemain asing dipenuhi, lah kok kiper kok melu asing barang ya, istimewa lah, karena memang manajemen punya pandangan tersendiri, punya hitung-hitungan tersendiri, termasuk ketika mendatangkan pemain asing mungkin manajemen sudah berhitung posisi mana yang harus diisi oleh pemain asing, dan ternyata salah satunya kiper harus kena pemain asing. Ya wis, rak popo, dinikmati. Selamat datang Mas Moura, Rodrigo Moura, luar biasa. Sudah ikut latihan di pagi hari ini tanggal 4 Juli, ada latihan di biasa Teluk Wetan. Mas Rodrigo juga sudah ikut latihan. Jadi ya selamat bergabung, semoga cepat beradaptasi dengan Persija Jepara, cepat le seneng goro-goro karo sate kikil, ben cepet iso ngomong Jawa, ben iso maido, ben maine giras engko pas main ning Liga 1. Ya luar biasa. Jadi pemain asing ini kan sudah 6 ya. Jadi mulai kita hitung lagi lah, Rosalvo, Douglas, terus Alexis, terus Elvis, terus kemarin Kang Sudi, iki Kang Rodrigo. 6 wis ana meneh diposting karo Persija Jepara. Diumumno paling nek dina iki ya sesuk lah diumumno. Biasanya selang sehari setelah diposting sesuk diumumno. Pemain saka Liga India ya, koncone Mas Alexis ning Mohammadin ya. Jadi dinteni wae kanggo welcome Mas Franka salah. Balik ning posisi kiper. Jadi memang Liga 1 ini banyak atau ada beberapa klub yang pakai kiper asing. Nah, di musim kemarin kita lihat ada Arema FC kiper asing, Dewa United kiper asing, Persija Jakarta kiper asing, Persib kiper asing. Nah, Persib memang langganan kiper asing dari dulu, memang Persib sering pakai kiper asing. Dewa United kiper asing sudah 5 ya, mana lagi satunya. Dan memang sekarang sudah merata banyak klub-klub yang pakai pemain asing. Lah kok delalah Persija juga pakai kiper asing untuk Liga 1 2025-2026. Ya istimewa sebenarnya, karena memang di satu sisi semua pertandingan, semua pemain itu memang semuanya berkontribusi, tidak hanya di posisi striker atau gelandang serang saja, tapi mulai dari kiper, center back, gelandang hingga
hingga striker semuanya andip. Apalagi di era sepak bola modern ini, sepak bola menjadi lain dari waktu ke waktu dalam pengertian posisi build up serangan semuanya dimulai dari kiper. Bahkan sekarang kiper pun harus bisa build up dari belakang, oper ke depan back balik ke kiper oper ke back sebelah sisi yang lain, balik lagi ke kiper, tidak ada ruang, tendang ke depan. Nek bal-balan dulu itu kan dari belakang ke depan, sekarang build up dari belakang pelan-pelan ke tengah ke depan hingga mencari peluang untuk mencetak gol. Dan Persijap ini kan sudah mengumpan pemain asingnya hingga 6, sudah jelas di posisi-posisi yang ya sudah mulai kentara lah. Dari striker kita sudah punya 2, Kang Rosalvo, Kang Subi. Nenggone lini serang kita sudah punya Alexis, dan rencana teko pemain asing siji kas cuman belum di welcome ya, tapi wis dikai kisi-kisi. Terus ono gelandang bertahan, terus ono Mas Elvis. Nenggone Buripol ono Mas Douglas. Terus Mas Douglas dikancani kiper iki Mas Rodrigo Moura. Jadi wis positif semuanya di posisi-posisi yang merata, berarti masih ada beberapa lubang yang kemungkinan memang dipakai untuk pemain lokal kita. Sayap kanan, sayap kiri, winger. Kalau winger di Liga Indonesia itu biasanya memang pakai pemain lokal, pemain Indonesia. Kemudian bek kanan, bek kiri ya pakai pemain Indonesia. Jadi sudah banyak pemain. Nek dihitung lagi dari depan, extended sudah ada 10 pemain yang extended, plus Rosalvo 11 ya. Pemain asing tambah 6 ya, kita itu 10 tambah 6 16. Terus lokal yang welcome sudah ada 4, ditambah Mas Sober, kalau Mas Seva cuma belum di welcome ya 6 10 16 tambah asing 6 wes rorikur. Jadi ya memang sudah mau jadi, tinggal sedikit lagi karena memang masih ada beberapa rumor asing, masih 1 rumor, masih 2 slot. Jadi ditunggu saja. Nanti ada rumor dari Persib Bandung yang mau meminjami pemain mudanya ya, ditunggu saja rumor-rumornya. Jadi sebentar lagi sudah komplit ini susunan dari komposisi pemain Persijap Jepara. Jadi setelah komplit nanti kita tunggu saja untuk laga uji coba di bulan Juli ini. Lah wis iso maido iki dilengkas laga uji coba ning GBK Jepara. Ditonton cara bermainnya, ditonton enak orae, menampilkan bola-bola pendek merapat, apa long ball, apa bermain dari sayap kiri sayap kanan, apa main trupas-trupas saka tengah, wah itu menarik. Jadi tinggal ya menunggu waktu lah, karena memang kondisi pemain sudah mau komplit, sedikit lagi komplit, ya tinggal menunggu waktu nanti uji coba di bulan Juli ini. Nek wis iso nonton bagaimana skema penuh pemain dalam uji coba nanti, ya kita bisa berdoa untuk Liga 1 kira-kira kans Persijap untuk bertahan, untuk menjadi kuda hitam dan lain sebagainya akan sedikit bisa terbaca soko statistik pertandingan cara bermain. Cuman yang menarik memang sekali lagi bahwa kedatangan kiper ini ya menarik lah, karena untuk pertama kalinya nanti Persijap Jepara di bawah mistarnya akan dijaga oleh kiper asing asal Brasil. Wah, luar biasa. Ya gimana ya? Ya seneng karena memang perdana kiper Persijap Jepara dari asing, orang senengnya ya menurut pribadi ya, pandangan pribadi jadi boleh disalahkan ya. Karena memang idealnya kiper itu ya dari lokal lah, dari Indonesia. Karena kita memang tidak kehabisan stok kiper. Tapi kalau semuanya nanti dibanjiri untuk kiper-kiper asing, ya berat nanti, kasihan kiper-kiper lokal kita. Karena memang jelas di timnas kita sudah kehilangan posisi kiper dengan kedatangan naturalisasi Mas Martin Pais, Mas sopo sih jenenge? Lali aku jenenge ya. Terus liganya pun sebanyak ini, dari 18 klub sudah ya 65 tim pakai kiper asing. Nanti lama-lama semua pakai kiper asing ya benar. Tapi bagaimanapun ya memang ini keniscayaan ya, tidak bisa kita hindarkan bahwasanya memang pemain asing bisa bermain di mana dan kapan saja.
Ya termasuk ning Liga 1 kayak ini ketika Persija Jepara mendatangkan pemain asing terutama di posisi kiper ini ya tidak bisa kita hindarkan karena memang tidak kita tutupi pergerakan pemain asing kan memang ya sudah tanpa batas. Bahkan di liga-liga Eropa pun hampir semua 11 pemain asingnya main dalam satu pertandingan, bahkan tidak ada pemain lokal yang bermain dalam satu pertandingan. Kan menarik sebenarnya. Jadi ditunggu saja kiprah-kiper baru Rodrigo ini nanti di Liga 1 2025-2026. Apa memang iso bener-bener dicagerno dadi kiper utama, apa malah kok kalah karo Mas Henry. Jadi menarik. Sekali lagi selamat datang Mas Rodrigo Moura ning Persija Jepara, dan cepat adaptasi dan cepat seneng gorok-gorok karo sate kikil. Selamat datang sekali lagi, ditunggu mainmu jogo gawang Persija Jepara. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, komen ning kolom komentar nek ono info-info terbaru. Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Ciao.